Kita awali kabar pertama, pemirsa. Tim tanggap darurat Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara kembali mengevakuasi 4 orang warga dari desa terisolasi di Kecamatan Tuka. Keempat warga lanjut usia tersebut dievakuasi menggunakan heli Badan Nasional Penanggulangan Bencana dari puncak kawasan hutan di Desa Said Kalangan 2. Beginilah aksi heroik helikopter Badan Nasional Penanggulangan Bencana saat landing di puncak gunung di kawasan desa terisolasi di Desa Said Kalangan 2, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ada 4 warga yang dievakuasi naik helikopter BNPB, 3 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. 1 orang warga yang dievakuasi membutuhkan penanganan medis karena sakit. Hingga hari ini masih ada 10 desa dan kelurahan yang masih terisolasi yang tersebar di 5 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Pembukaan jalan lintas Sumatera dari Tarutung, Tapanuli Utara menuju kota Sibolga, Sumatera Utara sepanjang 60 km yang tertimbun longsoran tanah. Tim tanggap darurat dengan mengerahkan alat berat ini terus bekerja membuka akses jalan lintas Sumatera dari Tarutung, Tapanuli Utara menuju kota Sibolga. Kerja keras yang dilakukan oleh tim tanggap darurat sudah berhasil membuka akses jalan sepanjang 43 km. Kini hanya tersisa sekitar 21 km lagi jalan lintas Sumatera yang masih tertimbun longsoran tanah agar bisa tembus ke kota Sibolga. Masih maraknya pengendara yang nekat melintas di jalur Padang Bukit Tinggi via Lembah Anai menghambat proses perbaikan jalan utama lintas Sumatera. Petugas pun menutup sementara jalur ini hingga pada tanggal 16 Desember mendatang. Masih maraknya pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang nekat melintas di jalur Padang dan Bukit Tinggi via Lembah Anai menghambat proses perbaikan jalan utama lintas Sumatera. Merespons kondisi tersebut, petugas dari Polres Padang Panjang menutup sementara jalur Lembah Anai hingga 16 Desember 2025 demi mempercepat pekerjaan dan menjaga keselamatan para pengguna jalan. Masyarakat dan pengguna jalan diimbau bersabar dan tidak melintasi jalur Lembah Anai hingga batas waktu penutupan berakhir guna mendukung kelancaran perbaikan dan keselamatan bersama. Diterjang banjir bandang 2 pekan lalu, 4.000 hektar lahan sawah tertimbun longsor dan kayu gelondongan. Akibatnya pemirsa, petani di Kecamatan Pantai Cermin, Aceh Barat, gagal panen. Sawah yang dulu dipenuhi padi yang hijau kini tertimbun lumpur dan kayu gelondongan yang dibawa arus banjir. Selain merusak ribuan hektar tanaman padi, banjir bandang juga merusak 22 unit rumah warga. Puluhan jiwa warga Pantai Cermin kini terpaksa harus mengungsi ke rumah sanak saudaranya. Kini, warga Pantai Cermin sangat berharap pemerintah pusat bisa membantu warga setempat untuk membersihkan lahan pertanian yang sudah rusak. Selain itu, warga juga berharap pemerintah bisa membangun kembali rumah mereka yang hancur.
Malam pemirsa, Presiden Prabowo Subianto siang tadi melanjutkan kunjungan peninjauan penanganan banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera ke Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Presiden Prabowo Subianto beserta rombongan bertolak ke Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menggunakan helikopter Super Puma dari Pangkalan Udara Suwondo, Medan. Rombongan Presiden mendarat di lapangan upacara Saptaha Prabu Langkat sekitar pukul 11.05 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo melanjutkan rangkaian peninjauan wilayah terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor dengan mengunjungi posko pengungsian di Mansatu Langkat, Desa Pekubuan. Prabowo langsung memeriksa kondisi dapur umum sebelum mengunjungi tenda pengungsian dan posko kesehatan. Dalam keterangannya, Presiden Prabowo mengatakan bahwa pemerintah akan segera mengatasi kekurangan-kekurangan dalam penanganan pemulihan pasca bencana, seperti kekurangan air bersih. Presiden juga menyebut TNI Polri hingga Kementerian Pekerjaan Umum akan dikerahkan untuk melakukan perbaikan tanggul. Saya datang melihat keadaan, nanti kekurangan-kekurangan sudah dilaporkan kepada saya, segera kita atasi. Tadi dilaporkan oleh Gubernur kekurangan air bersih, ya, air minum, perbaikan tanggul segera kita lakukan, ya. Saya akan terus memantau perkembangan. Saat mengunjungi posko pengungsian di Kabupaten Langkat, Presiden turut didampingi oleh Panglima TNI, Kapolri, sejumlah menteri, Kepala BNPB, Gubernur Sumatera Utara, dan Bupati Langkat. Sehari sebelum mengunjungi Langkat pada hari Jumat kemarin, Presiden Prabowo sempat mendatangi sejumlah posko pengungsian di Aceh. Di antaranya di posko pengungsian Jembatan Aceh Tamiang, posko pengungsian Takengon Aceh Tengah, dan posko pengungsian di Bener Meriah. Dari Langkat, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, momen hangat terjadi saat Presiden Prabowo Subianto mengunjungi posko kesehatan Mansatu Langkat, Desa Pakubuan, Tanjung Pura, Sumatera Utara. Presiden Prabowo tampak mengompres dan memeluk seorang anak pengungsi yang tengah berobat di posko kesehatan tersebut. Mulanya, Presiden Prabowo bersalaman dengan ibu sang anak, kemudian ia meminta handuk kecil kepada ajudan di sampingnya. Sesaat kemudian Presiden Prabowo menyeka keringat yang membasahi tubuh anak kecil itu dan mengompres dengan handuk yang dipegangnya. Presiden Prabowo juga sempat menyapa tenaga medis yang berada di posko kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah telah bekerja keras untuk membenahi kerusakan yang terjadi akibat bencana banjir bandang di Sumatera. Dalam kunjungannya ke sejumlah daerah bencana, Presiden Prabowo mengecek langsung kondisi perbaikan infrastruktur dan menyapa para korban. Dari Takengon, Bener Meriah, Tamiang, saya ke Tamiang sudah tembus saya kira dari sini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua petugas, luar biasa pekerjaan mereka. Ya pasti masalah listrik yang ada tidak secepat yang kita harapkan karena kondisi fisik dan kondisi-kondisi alam yang masih kita harus atasi, ya. Menara-menara itu sangat berat, kemudian ada kendala-kendala. Sebagian masih banjir sehingga kabel-kabel tidak bisa tembus, tapi insya Allah kita harapkan ya mungkin 1 minggu mudah-mudahan, ya. Tapi jangan kita terlalu berharap semua bisa sekejap, ya. Saya sudah katakan berkali-kali saya tidak punya tongkat Nabi Musa, tapi semua bekerja keras.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani pemirsa meninjau langsung kondisi korban banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Aceh. Dengan menggunakan helikopter, Ketua MPR Ahmad Muzani meninjau langsung lokasi bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Aceh. Muzani menilai sejauh ini kondisi para pengungsi secara umum masih terjaga, namun membutuhkan perhatian serius pada aspek sanitasi serta kebutuhan sehari-hari para korban. Muzani didampingi Wakil Menteri Kesehatan Beni Oktavianus dan Wamendikdasmen Atip Latiful Haliat juga menyalurkan langsung bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terdampak banjir dan longsor di Provinsi Aceh. Paket bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada warga Aceh berupa sembako dan obat sebanyak 5.000 paket yang disebar ke wilayah terdampak di Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur. Aceh Utara itu terdiri dari 27 kecamatan. Dari 27 kecamatan, 25 kecamatan terdampak parah. 2 kecamatan terdampak ringan. Jadi keseluruhan kabupaten itu semuanya terdampak. Dari kondisi sekarang ini ada kurang lebih 100.000 lebih pengungsi yang belum tertampung dengan rumah penampungan, dan kondisi mereka sementara ini numpang di rumah-rumah tetangga, saudara, dan sekolahan-sekolahan serta masjid-masjid yang kondisinya lebih tinggi dan tidak terdampak. Luasnya dampak bencana longsor dan banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Agam membuat sejumlah daerah masih terisolasi. Kami akan hadirkan kabarnya selepas jeda pariwara berikut ini. Pasca banjir bandang yang terjadi 2 pekan lalu di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh menghancurkan ribuan bangunan rumah dan fasilitas umum. Meski begitu, sebuah masjid masih berdiri kokoh walau dihimpit tumpukan kayu gelondongan. Inilah penampakan tumpukan kayu yang terbawa derasnya arus banjir bandang pada 2 pekan lalu di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Ribuan batang kayu yang berukuran besar itu terlihat menumpuk di lahan yang dulunya merupakan permukiman warga. Tumpukan kayu gelondongan yang terbawa banjir bandang ini membuat puluhan rumah warga di Desa Tanjung Karang dan Desa Menanggini, Kecamatan Karangbaru, hilang tertutup ribuan batang kayu yang diduga berasal dari pegunungan Bukit Barisan. Seorang korban banjir mengatakan dirinya terpaksa harus mengungsi dan tinggal di tenda darurat lantaran rumah miliknya tersapu terjangan banjir dan hilang tertimbun tumpukan kayu. Kalau rumah saya udah nggak nampak lagi, rumah saya pun nggak punya rumah lagi, habis dah. Itu kondisinya gimana? Ketimpa kayu atau seperti apa? Di bawah air. Di bawah air. Air kalau yang di belakang-belakang rumah bapak ini, habis dihantam kayu. Memang kayu balok tuh cukup banyak. Nah, memang kayu dari gunung kan mesti berakar-akar itu kayunya. Tidak hanya melenyapkan permukiman warga, tumpukan kayu gelondongan ini juga turut menimbun hampir seluruh areal pesantren Darul Mukhlisin yang berada di Desa Tanjung Karang. Terjangan kayu gelondongan yang terbawa banjir bandang hanya menyisakan sebuah bangunan masjid dan beberapa ruang kelas yang ada di lantai 2 dan 3. Sementara lantai 1 bangunan pesantren tidak lagi terlihat karena tertutup tumpukan kayu. Hingga saat ini sejumlah warga yang menjadi korban banjir di Kabupaten Aceh Tamiang masih terus bertahan di posko darurat yang mereka dirikan sendiri dengan alat-alat seadanya. Dari Aceh Tamiang, Aceh, Ilham Zulfikar, TV One mengabarkan. Warga Takengon dan Bener Meriah terus berdatangan ke Aceh Utara untuk mendapatkan sembako. Mereka berjalan kaki dari Buntul melalui jurang dan jalan berlumpur hingga sampai ke Aceh Utara. 17 hari sudah terputusnya hubungan darat Bener Meriah Aceh Utara membuat kebutuhan pokok di kawasan tengah Aceh ini terhenti.
Ratusan warga Bener Meriah dan Takengon terus berdatangan ke Aceh Utara untuk mencari bantuan logistik. Sebagian harus berjalan kaki menerobos reruntuhan berlumpur demi mendapatkan beras untuk keluarga di kota Takengon. Selain warga yang turun ke Aceh Utara, dengan berjalan kaki masih ada sekitar 80 keluarga yang bertahan di kota Lok Sumawe. Mereka memilih mengungsi di Masjid Alwe-Awe untuk menunggu jalur lintas selesai dikerjakan. Kita akan langsung perbarui informasi kondisi di Aceh Tamiang Aceh. Sudah ada rekan kami Ilham Zulfikar di sana. Selamat malam Ilham, bagaimana kondisi di Aceh saat ini? Ya, selamat Mbak. Sebarkan mana situasi pasca banjir Kabupaten Tamiang untuk saat ini sudah langsung baik di mana mobilitas Medan menuju Banda Aceh untuk ini sudah stabil lancar. Namun untuk di sana ada beberapa hambatan terjadi di mana banyak kendaraan roda 4 yang beri bantuan kepada para musim di jalan dan memarkirkan kendaraan tersebut di jalan sehingga mengakibatkan beberapa titik kemacetan seperti itu. Dan dapat saya informasikan di mana untuk situasi di pengungsian ini khususnya daerah Kejuruan udah banyak di daerah pedalaman banyak masyarakat atau posko masih berhak bantuan dari pemerintah maupun pihak swasta di mana untuk saat ini banyak pada relawan warga dan maupun pemerintah itu menyalurkan bantuan di beberapa titik itu di pinggir jalan saja, namun di daerah-daerah lama hanya masyarakat atau warga yang masih belum terima bantuan tersebut. Dan untuk beberapa hal ada mereka diinginkan bantuan selain baku dan mereka memberikan bantuan seperti kebutuhan lainnya. Ilham, terima kasih atas informasinya. Ilham Zulfikar mengabarkan langsung dari Aceh Tamiang Aceh. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, luasnya dampak bencana longsor dan banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Agam membuat sejumlah daerah masih terisolasi. Nagari Pagadi, Kecamatan Palupuah menjadi salah satu daerah yang masih terisolasi 2 pekan pasca longsor banjir bandang. Daerah ini sudah lebih duluan terisolasi sebelum bencana banjir bandang tanah longsor yang terjadi di kecamatan lainnya. Meski tidak berdampak secara langsung, keterisolasiran warga membuat semua bahan pokok habis dan warga hanya bisa berharap bantuan dari berbagai pihak. Saat ini warga harus berjalan secara estafet untuk membawa bantuan yang masuk ke desa. Kita akan pantau bagaimana suasana di Agam, Padang, Sumatera Barat. Sudah ada rekan kami Donald Caniago. Selamat malam Donald Caniago, bagaimana kondisi di Agam malam hari ini? Rena dan Widi, di Kabupaten Agam sendiri perlahan-perlahan mulai keterisolasi masyarakat mulai terbuka satu persatu. Namun meski demikian, masih ada beberapa titik atau beberapa daerah yang masih kondisinya masih cukup mengkhawatirkan, seperti di kawasan daerah Nagari Pagadi, Kecamatan Palupuah, di mana di kawasan tersebut sebenarnya sudah lebih duluan terdampak dari bencana longsor karena terputusnya akses jalan satu-satunya menuju ke kawasan tersebut. Meskipun ada 2 alternatif jalan untuk memasuki daerah perkampungan tersebut, yaitu dari Kota Bukit Tinggi melalui Kecamatan Palupuah dan Kecamatan Gunung Ome, Kabupaten 50 Kota, namun kondisinya juga terputus total juga saat ini karena di Kabupaten 50 Kota sendiri juga terputus akses jalan dan jembatan di kawasan tersebut. Nah, namun saat ini sudah ada 2 alat berat yang tengah melakukan upaya pembersihan material
di mana kami mendapat kabar dari warga di kawasan Pagadi tersebut. eh, Mereka menyalurkan bantuan atau mendistribusikan bantuan itu melalui dengan cara yang estafet. Artinya untuk melalui titik longsor tersebut, warga harus menggotong satu persatu, kemudian mengangkatnya menggunakan kendaraan roda dua untuk dibagikan ke masyarakat yang terdampak di kawasan Nagari Pagadi tersebut. Sementara begitu, Vena dan Windy. Ya, Donald, dengan adanya upaya estafet dari warga, apakah dari petugas juga akan turut membantu agar warga yang terisolasi ini juga mendapatkan bantuan lebih banyak? Ya, kalau untuk di Nagari Pagadi secara umum, daerah tersebut tidak terlalu berdampak terhadap bencana. Namun terputusnya akses jalan satu-satunya ke daerah tersebut membuat warga ini terisolir dari dunia luarnya. Karena hingga saat ini upaya dilakukan oleh instansi terkait atau pihak terkait tengah dilakukan dengan secara maksimal. Kami mendapat informasi bahwa sudah ada 2 alat berat yang tengah melakukan upaya pembersihan material. Namun meski demikian, selain timbunan longsor yang menutup badan jalan, juga ada titik jalannya amblas di kawasan tersebut. Ini cukup menyulitkan dan diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama untuk kembali menormalisasi akses jalan menuju perkampungan Nagari Pagadi itu. Baik, mudah-mudahan kondisi bisa kembali normal. Terima kasih Donald Caniago atas laporan Anda langsung dari Agam, Sumatera Barat. Dan pemirsa, pencarian korban longsor di Sibulan Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah masih terus dilanjutkan. Tim SAR gabungan kini mengerahkan anjing pelacak untuk menemukan korban yang masih belum ditemukan. Untuk mempercepat pencarian korban longsor yang belum ditemukan, tim SAR gabungan mengerahkan anjing pelacak di Sibulan Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Selain alat berat masih dioperasikan guna membuka material longsoran berupa tanah dan kayu yang menimbun area terdampak. Petugas mencurigai adanya korban di titik tertentu setelah anjing pelacak menunjukkan gelagat mengarah ke reruntuhan longsor. Di lokasi ini diperkirakan masih terdapat 1 korban yang belum ditemukan dan diduga tertimbun reruntuhan. Hingga kini upaya pencarian dan pemulihan masih terus dilakukan tim tanggap darurat dengan mengutamakan keselamatan seluruh personil lapangan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali meninjau kondisi para pengungsi korban akibat banjir bandang dan juga tanah longsor yang melanda Sumatera. Dalam kunjungannya di Aceh, Tamiang, Aceh, Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya keras untuk penanganan bencana. Lantas apa saja langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah? Langsung saja kita konfirmasi dan tanyakan kepada sejumlah narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami. Di sebelah saya sudah ada staf khusus Kepala Staf Kepresidenan bersama Bapak Timothy Ivan Triono. Selamat malam Mas Ivan, sehat selalu. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan di sebelahnya kami juga ingin menyapa praktisi psikolog Mbak Maria Ulfa. Selamat malam Mbak Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami juga ingin menyapa Pak Tommy Tamtono selaku Pembina Jakarta Rescue. Terima kasih sudah hadir kembali bersama kami Pak Tommy. Nanti kita akan bergabung bersama Bupati Tapanuli Tengah bersama Mas Hinton Pasaribu untuk mengetahui bagaimana kondisi di lapangan. Langsung saja pemirsa kita mulai dan juga kita tanyakan kepada Mas Ivan terlebih dahulu. Bagaimana sesungguhnya di tengah ataupun usai melakukan lawatan ke luar negeri, Presiden langsung meninjau kondisi di lapangan baik itu korban bencana di Aceh dan juga tadi di Sumatera Barat. Ini apa yang sesungguhnya menjadi Sumatera Utara di Langkat ya. Lantas ini sesungguhnya apa saja yang menjadi catatan-catatan dari pemerintah usai dilakukannya pemantauan langsung di lokasi? Ya, kita sama-sama tahu bahwa Pak Presiden habis lawatan luar negeri ke Islamabad dan juga ke Moskow, Rusia. Lalu dari Moskow Pak Presiden langsung ke Medan menempuh perjalanan atau penerbangan sekitar 9,5 jam. Dari Medan Pak Presiden naik helikopter menuju ke Aceh Tamiang ya.
Jadi Pak Presiden di Aceh itu mengunjungi 4 kabupaten kota, ya. Ada Kabupaten Aceh Tamiang, ada Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Takengon, lalu juga Kabupaten Bener Meriah, begitu ya. Di keempat kabupaten ini Pak Presiden meninjau langsung posko pengungsian. Pak Presiden juga berinteraksi dengan warga. Ya, tadi visualnya bisa kita lihat bahwa Pak Presiden memeluk erat anak-anak, mencium balita. Pak Presiden juga berinteraksi dengan Bapak Ibu yang ada di sana. Kehadiran Presiden ini tentu untuk menunjukkan keseriusan ya, bahwa Pak Presiden sudah 3 kali hadir ke Aceh. Kenapa di Aceh sampai 3 kali? Karena kita harus sadari bahwa Aceh ini adalah provinsi dengan kabupaten terdampaknya paling banyak dibanding Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Lalu juga di Aceh ini masih banyak kabupaten yang belum bisa ditembus, belum bisa dijangkau, masih terisolir. Meskipun sekarang sudah berangsur membaik gitu ya. Termasuk 4 kabupaten yang dikunjungi oleh Pak Presiden itu kan salah 4 kabupaten yang masih terisolir, tetapi kehadiran Presiden di situ menunjukkan bahwa Pak Presiden sudah bisa menjangkau daerah-daerah yang terisolir begitu. Nah, lalu Pak Presiden dari Bener Meriah kembali ke Medan, bermalam di Medan. Tadi pagi Pak Presiden sempat menggelar rapat terbatas di Medan. Ya, saat ratas itu Pak Presiden mendengarkan laporan langsung bagaimana penanganan bencana di Sumatera Utara. Nah, pada saat ratas itu Pak Presiden memerintahkan agar dilakukan percepatan yang sama seperti yang dilakukan di Aceh, terutama berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat yang terdampak seperti popok bayi, pemalu wanita, obat-obatan, dan juga pakaian ya. Karena mayoritas masyarakat ini kan hanya membawa pakaian yang ada di badan. Lalu juga Pak Presiden memastikan bahwa kebutuhan pangan itu tercukupi ya. Tadi Pak Presiden sudah mendengarkan laporan langsung dari para menteri begitu. Nah, setelah menggelar rapat terbatas, Pak Presiden naik helikopter menuju ke Langkat ya. Di situ Pak Presiden juga berinteraksi dengan masyarakat. Nah, khusus di Langkat Pak Presiden memprioritaskan soal air bersih, ketersediaan air minum, dan juga perbaikan tanggul. Jadi itu kira-kira yang spesifik di Langkat. Tetapi Pak Presiden pada prinsipnya sudah hadir 3 kalinya ke provinsi terdampak. Disitulah Pak Presiden ingin menunjukkan bahwa negara selalu hadir, meskipun belum optimal, tetapi masyarakat harus melihat bahwa kita sebagai pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus bekerja, begitu Mbak. Pak Tommy, ini ada banyak sekali catatannya, baik itu dari kebutuhan obat-obatan, makanan, dan juga infrastruktur. Sesungguhnya dari beberapa catatan-catatan yang sudah dikumpulkan oleh pemerintah, yang mana yang paling prioritas, Pak Tommy? Oh ya, yang paling prioritas adalah sebetulnya kepada orang ya, pada rakyatnya ya. Jadi supply, jadi delivery daripada service itu apa? Makanan, minuman, obat-obatan, shelters, dan medical segala macam. Kemudian dibutuhkan adalah kelancaran lalu lintas. Lalu lintas yang kebetulan saya lihat ada TNI sudah membuat bridges ya. Tapi lebih penting lagi adalah ketepatan dari data. Data itu data lapangan, di mana di pusat-pusat yang paling hancur ya, seperti di daerah-daerah itu, memerlukan ketepatan data, data itu untuk mendapatkan supply daripada sebuah pendekatannya adalah unified command. Jadi kalau kita memakai teknologi, semua aset-aset nasional yang ada di Indonesia termasuk di Sumatera harus digerakkan untuk bisa bergerak sesuai dengan kebutuhan setempat di lapangan. Nah, itu memerlukan sebuah jaringan atau network centric yang menggerakkan aset-aset nasional itu di bidang darat, laut, dan udara. Umpamanya kemarin saya baru lihat Pak Presiden sudah menyetujui untuk mendatangkan helikopter Mi-26 yang bisa 20 ton dan juga Skycrane dan sebagainya. Itu penting sekali, udah bisa menggerakkan alat-alat berat yang bisa berterbangan kemana-mana karena bisa mampu 20 ton untuk mempercepat perbaikan infrastruktur daratan. Akses yang terputus. Akses yang terpenting. Itu penting sekali, sehingga habis itu seluruh pergerakan pemerintah dan masyarakat itu bisa bergerak untuk membantu dengan kecepatan yang tepat. Nah, salah satunya adalah koordinasi. Jadi supaya tidak gerak sendiri-sendiri, itu semua harus bergerak dengan tepat, dan pada saat ini mungkin transportasi udara yang paling penting. Tadi saya lihat di YouTube ada diperlihatkan berbagai macam helikopter. Sebelumnya tidak ada tuh berita itu.
hari ini berbagai macam helikopter sudah bermunculan, tidak tahu dari mana-mana, tapi aset nasional itu tidak hanya TNI, Polri, Basarnas, sama BNPB lagi helikopternya, sudah berbagai macam helikopter sekarang. Yaitu dengan dibantunya nanti ada datangnya Mi-26 yang bisa 20 ton itu, mudah-mudahan semua ini benar lancar. Karena alat-alat berat itu bisa bergerak semua. Baik. Gitu. Baik, dan kita juga ketahui Mbak Maria, tadi juga sudah disebutkan oleh Mas Ivan bahwa Presiden sempat mendengarkan keluh kesah dari para pengungsi. Ini kita bisa membayangkan sudah lebih dari 2 pekan kondisi mereka tak menentu dan bahkan harus mengungsi sampai waktu juga yang tidak diketahui sampai kapan, Mbak Maria. Baik, jadi kan memang ketika kita berbicara korban bencana alam, pastinya yang mereka alami itu adalah trauma. Ya. Nah, penanganan awalnya itu adalah mereka bagaimana bisa mengatasi rasa traumanya itu sendiri. Dengan salah satunya yang utama itu adalah memenuhi kebutuhan dasar mereka dulu. Makan, minum, pakaian, itu semuanya terpenuhi. Kemudian juga rasa aman ketika mereka tidur, rasa aman ketika mereka beristirahat. Dan juga antisipasi adanya misalnya bagaimana apa yang mereka harus lakukan ketika misalnya ada banjir susulan misalnya. Betul. Seperti itu ya. Kemudian lagi di sini kan ada banyak anak-anak juga ya. Iya. Ada banyak juga ibu-ibu. Jadi untuk anak-anak ini kan mereka lebih ekspresif. Ketika mereka takut, mereka menangis, menjerit, bahkan ada yang mimpi buruk misalnya seperti itu. Nah, perlu juga dukungan psikologis, misalnya diajarkan untuk ibu-ibunya, meskipun ibu-ibunya pasti juga mengalami trauma itu sendiri. Betul. Ya. Tapi untuk ibu-ibu ini memberikan afirmasi positif untuk anak-anak mereka. Misalnya, mama bangga kamu kuat, kamu hebat loh, bisa melalui ini semua. Dan mama yakin kamu kuat. Sehingga anak-anak ini bisa lebih merasa tenang, lebih merasa nyaman, meskipun misalnya keadaan mereka belum sepenuhnya pulih. Seperti itu. Dan khususnya dengan kedatangan perwakilan dari kepala negara yang hadir langsung di tengah-tengah pengungsian, apakah ini juga bisa menjadi salah satu faktor untuk menumbuhkan rasa aman bahwa pemerintah hadir untuk para pengungsi ini? Pastinya. Pastinya dengan kehadiran Bapak Presiden, kemudian tokoh-tokoh lainnya, memberikan mereka harapan bahwa mereka banyak dukungan, ya, bukan hanya di tempat pengungsian misalnya, tapi juga ketika contoh Bapak Presiden hadir untuk mereka, melihat langsung, itu bentuk psikologis, dukungan psikologis yang juga sangat-sangat berharga untuk mereka. Mas Ivan, kita ketahui juga mungkin Pak Presiden tidak bisa untuk menjangkau ataupun meninjau setiap titik yang terkena musibah karena ini sangat banyak sekali daerahnya. Namun untuk wilayah-wilayah yang belum pernah terjangkau bantuan ataupun juga belum pernah diperhatikan dengan akses terputus, bantuan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah? Ya, mungkin tadi saya nyambung dari Bu Maria dulu ya, bahwa trauma healing ini menjadi penting dan pemerintah sudah bergerak, Bu. Sekitar seminggu terakhir ini pemerintah sudah melalui TNI sudah melakukan trauma healing ya. Bahkan yang dilakukan Pak Seskap kemarin kan sebuah trauma healing bagi anak-anak dengan membawa makanan dan mainan untuk anak-anak, itu kan sebuah trauma healing, apalagi dengan kehadiran Pak Presiden di sana gitu. Nah, berkaitan dengan daerah-daerah yang belum tersalurkan bantuan, saya rasa data dari BNPB, data dari Kemenko PMK juga menyatakan bahwa sudah mayoritas ya, bahwa daerah ini sudah tersalurkan bantuan. Dan justru begini, kehadiran Pak Presiden di 4 yang masih terisolir itu kan justru menunjukkan bahwa Presiden saja sudah bisa mengakses daerah yang terisolir begitu. Dan ini sekaligus pecutan ya. Saya sadari betul bahwa kehadiran Presiden ke 4 kabupaten ini menjadi pecutan bagi seluruh stakeholder pemerintah begitu, bahwa Presiden memberikan perhatiannya serius, Presiden memberikan kepeduliannya serius bagi 4 kabupaten yang masih terisolir. Dan oleh karenanya semua jajaran pemerintah baik di pusat maupun di daerah harus juga memperhatikan mereka begitu. Dan apalagi begini, Pak Presiden itu selalu memantau setiap hari. Tadi disampaikan oleh Pak Presiden dalam press conference-nya bahwa meskipun saya tidak bisa mengunjungi semua daerah, tetapi saya selalu memantau tiap hari. Dan bisa saya sampaikan begini, Pak Presiden, Mensesnek, Seskap, Kepala BNPB, Panglima dan juga Kapolri itu punya WA grup khusus yang dimana setiap jam 6 malam Kepala BNPB itu selalu melaporkan apa yang terjadi dan apa yang sudah dilakukan dalam satu hari ini. Saya tahu betul itu bahwa Pak Presiden selalu memantau setiap hari, dan bahkan malamnya itu Pak Presiden membuka media sosial untuk melihat langsung bagaimana perspektif masyarakat, bagaimana aspirasi masyarakat terhadap penanganan bantuan dari pemerintah. Jadi artinya
Sekali lagi, Pak Presiden ingin menunjukkan bahwa Pak Presiden tidak buta, tidak tuli. Kami aparat pemerintah tidak buta dan tidak tuli. Kami hadir langsung kepada masyarakat terdampak, terutama di daerah-daerah yang masih terisolir begitu. Dan Pak Presiden juga tadi di Sumut memerintahkan agar kita harus mempercepat pergerakan, mempercepat perbaikan infrastruktur, apalagi ini menjelang Nataru, menjelang Natal dan Tahun Baru. Jadi pemerintah juga sudah memikirkan bagaimana perbaikan-perbaikan ke depan agar saudara-saudara kita yang merayakan Natal dan juga mayoritas masyarakat Indonesia itu merayakan Tahun Baru begitu ya. Jadi Presiden sudah memberikan perhatian khusus bahkan sampai langkah ke depan begitu. Artinya dari pemerintah sendiri terus memfokuskan dan berupaya sekeras mungkin untuk pemulihan dari bencana di Sumatera, dan kami juga nanti akan tanyakan langsung bagaimana kondisi di lapangan bersama Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, bagaimana perkembangannya dari perbaikan infrastruktur dan juga perbantuan untuk wilayah-wilayah yang masih terisolasi sesaat lagi. Anda masih bersama kami, kita lanjutkan dialog kami. Pemirsa, tadi kita sama-sama sudah menyapa Bupati Tapanuli Tengah, Bang Masinton Pasaribu. Selamat malam, Bang Masinton. Ya, selamat malam Mbak Windy. Ya, Pak Bupati, kami ingin mengetahui bagaimana perkembangan di lokasi, khususnya perbaikan infrastruktur, baik itu kelistrikan dan juga BBM untuk warga, bagaimana perkembangannya di sana? Ya, pertama setelah Pak Presiden datang, kemudian beliau menyampaikan agar segera listrik nyala, maka esoknya Menteri ESDM beserta Dirut Pertamina, Dirut PLN datang ke Tapanuli Tengah untuk memastikan perbaikan listrik bisa menyala, dan kemudian distribusi BBM beserta gas LPG juga bisa ada sehingga mengurai antrian-antrian tadi. Jadi listrik sekarang sudah menyala meskipun ya masih dalam proses pekerjaan karena beberapa akses menuju kecamatan dan desa-desa yang banyak yang tiang listriknya terputus tumbang karena banjir dan longsoran. Nah, tapi kalau di beberapa kecamatan sudah menyala. Begitupun dengan antrian di SPBU sudah relatif terurai. Nah, LPG itu juga pasokannya sudah mulai lancar, cuman harganya yang kadang masih tinggi, ada spekulan-spekulan yang mungkin di tingkat pengecer apa segala macam. Dan kemudian untuk perbaikan infrastruktur lainnya untuk fase menuju pemulihan tentu masih dibutuhkan alat-alat berat. Nah, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah kami juga sedang menyewa 17 alat berat, dan itu juga kami butuh tambahan lagi alat-alat berat untuk membuka akses jalan ke desa-desa karena masih ada 9 desa kami yang terisolir. Kemudian juga untuk memperbaiki di lingkungan-lingkungan pemukiman karena banyak tumpukan genangan maupun material dari banjir bandang tersebut, baik itu sedimen, pasir, lumpur, serta gelondongan kayu yang ada di sungai-sungai seperti itu, Mbak. Mudah-mudahan cuaca bisa tidak gerimis, tidak hujan, itu bisa mempercepat gitu. Namun kadang kendalanya ini ada cuaca yang masih gerimis, kadang hujan, disertai hujan, jadi terkendala. Tentu kami ingin cepat sebenarnya, Mbak, bagaimana kami ingin masyarakat kami itu bisa langsung pulih seperti itu. Nah, tentu kami juga bekerja ekstra agar bisa kami melakukan perbaikan-perbaikan, ya pembersihan-pembersihan, baik itu di fasilitas umum, seperti juga fasilitas ibadah, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, serta fasilitas pemukiman. Karena endapan lumpur itu menjadi salah satu tugas kami ya untuk membersihkan
endapan lumpur-lumpur baik di pemukiman maupun di rumah-rumah warga. Seperti itu, Mbak. Pak Bupati, dengan dilakukannya pembersihan dengan menggunakan penambahan alat berat ini, apakah ada kendala untuk menjangkau titik-titik khususnya di wilayah-wilayah terdalam, Pak Bupati? Ya, tentu kendalanya tadi cuaca. Sepanjang cuaca tidak gerimis, hujan, ya, itu bisa kita percepat. Tetapi ketika kendala cuaca gerimis, hujan, maka aktivitas membuka akses-akses, terutama ke pedalaman begitu, mau nggak mau dihentikan karena tanahnya masih labil. Khawatir ada longsor susulan menimpa alat berat yang sedang bekerja. Jadi kendala kami praktis di cuaca, Mbak. Nah, begitupun dengan alat berat. Kami selalu upayakan terus agar bisa ada tambahan alat-alat berat. Meskipun itu kami lakukan dengan cara menyewa. Kami yang penting adalah membuka dan membersihkan pemukiman warga, membuka akses yang masih akses-akses ke desa-desa yang masih tertumpuk longsoran, ya, dan juga sisa-sisa banjir. Maka itu harus bisa dikerjakan dengan alat-alat berat, tidak dengan cara manual. Baik, Pak Tommy, mungkin ada alternatif lainnya yang bisa diambil oleh pemerintah daerah, Pak Tommy? Ya, sebetulnya kita bisa membuatkan atau memang sudah ada yang disebut dashboard, ya. Jadi presiden dan semua kepala daerah mempunyai dashboard di HP-nya dia, HP mereka, supaya bisa dalam satu komunitas terpadu. Saya dengar tadi dari Pak Presiden bahwa masalahnya cuaca, ya. Makanya kami usulkan secepatnya heavy lift helicopters yang bisa 20 ton itu secepatnya didatangkan dari Rusia. Kemarin kan baru dari Rusia. Kemudian Pak Presiden kan keinginan sekali untuk datang ke sini. Tapi Pak Presiden bisa juga harusnya bisa memonitornya dengan dashboard itu. Dashboard itu menerjemahkan semuanya. Menerjemahkan semuanya. Apapun juga itu diterjemahkan. Sehingga ketika beliau mengetahui itu, beliau bisa langsung hands on. Hands on-nya itu terlibat langsung secara jarak jauh dan jarak dekat bisa melalui HP-nya atau dari screen besarnya di kantornya. Nah, untuk karena itu akses yang susah didatangin itu menjadi sangat mudah jika sudah ada alat berat yang bisa diangkat secepatnya tanpa terhalang oleh cuaca atau jalanan yang belum bisa dilewatin. Baik. Jadi itu adalah sebuah terobosan yang cukup tinggi jika kita berhasil melakukan hal-hal seperti itu. Pak Bupati, lantas bagaimana dengan warga Bapak sendiri sampai dengan saat ini? Bagaimana kondisi para pengungsi dan juga apakah masih ada yang dalam pencarian, Pak Bupati? Yang dalam pencarian masih, Mbak, karena ada desa yang ada itu beberapa yang masih tertimbun longsor, ya, dan ada yang di satu desa warganya ada tujuh orang itu sudah dikebumikan di lokasi langsung, melakukan ibadah pemakaman di lokasi langsung karena keluarganya sudah mengikhlaskan. Maka kemarin dilakukan ritual doa secara kepercayaan yang meninggal keluarganya, karena keluarganya sudah mengikhlaskan, dan ada beberapa titik lagi yang masih dalam proses pencarian baik itu tim SAR maupun gabungan relawan. Nah, begitupun di daerah pengungsian, ya, masih warganya masih mengungsi di titik-titik baik itu di tempat pengungsian di sekolah-sekolah, di tempat ibadah ataupun di tempat pengungsian, maupun yang mengungsi di rumah-rumah keluarganya, ya, rumah-rumah warga seperti itu. Karena dengan kondisi cuaca mereka masih trauma. Jadi kalau hujan mereka evakuasi di tempat-tempat aman. Kondisinya, kami memastikan suplai makanan, kemudian air bersih, kemudian pakaian, dan juga tim medis kami rutin melakukan pengecekan kesehatan di titik-titik pengungsian seperti itu, Mbak. Nah, tentu sepanjang kendala ini kami memang kendalanya
di cuaca aja Mbak. Seperti itu. Ya, Pak Bupati juga pasti sudah berbincang dengan warga Bapak yang berada di pengungsian. Apa yang paling dibutuhkan oleh para pengungsi, Pak Bupati? Nah, yang dibutuhkan adalah sebagian itu ada yang mereka nggak ingin lagi kembali ke tempat tinggal yang lalu, tapi juga pengennya nggak jauh-jauh. Maka kami sedang proses untuk menyiapkan lahan untuk dibangunkan hunian sementara. Begitupun dengan lahan yang bisa dibangunkan hunian tetap. Jadi kami sudah melakukan identifikasi lahan, mana yang bisa untuk hunian sementara, ya, mana yang lahan untuk hunian tetap. Seperti itu Mbak. Jadi agar kami bisa mempercepat proses pemulihan tadi, karena warga juga nggak baik kalau berlama-lama di tempat pengungsian darurat seperti itu. Maka tugas kami adalah memastikan fasilitas-fasilitas baik itu lahan yang bisa digunakan untuk hunian sementara dan hunian tetap. Begitupun kami ada menyiapkan bekas asrama haji yang nggak digunakan, ya, itu kami ajak masyarakat agar bisa sementara menggunakan tempat tersebut, dan juga kami sedang membenahin ada rumah susun yang bisa nanti sebagai hunian sementara buat warga yang rumahnya sama sekali rusak ataupun hilang, seperti itu. Baik, Mas Ivan, ini menjadi kekhawatiran dari masyarakat khususnya yang mengungsi. Setelah mengungsi, mereka harus tinggal di mana? Nanti dijawabnya Mas Ivan, bagaimana langkah dari pemerintah? Kita masih akan kembali selepas jeda pemirsa, usai jeda kami kembali. Ada kembali bersama kami, Mas Ivan. Tadi saya sudah sempat menanyakan, setelah dari pengungsian ini tentunya masyarakat ini ada kekhawatiran di mana mereka harus tinggal. Karena tempat tinggal mereka ini porak-poranda, bahkan sudah ada yang hampir rata dengan tanah, Mas Ivan. Ya, begini ya, Pak Presiden sudah memerintahkan agar Kementerian PU, Kementerian Sosial, dan juga Kementerian Perumahan fokus pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Salah satunya adalah bagaimana dengan tempat tinggal bagi masyarakat terdampak, gitu ya. Untuk saat ini BNPB sudah mendistribusikan ratusan tenda besar ya, supaya masyarakat bisa tinggal di situ sementara. Gitu ya. Lalu juga Kementerian Perumahan juga punya program yang namanya RISA, Rumah Instan Sehat Sederhana, yang mana ini sudah menjadi program Kementerian Perumahan yang nanti oleh Pak Menteri diarahkan kepada 3 provinsi itu. Rumah ini nantinya bisa menjadi tempat tinggal sementara untuk masyarakat terdampak gitu. Nah, kalau untuk kita fokus di Sumatera Utara, itu memang sudah ada 67 unit hunian sementara yang sedang disiapkan oleh pemerintah pusat, begitu ya. Nah, ke depan juga hunian tetap akan menjadi prioritas, dan Pak Presiden pada saat rapat terbatas 7 Desember yang lalu sudah memerintahkan bahwa pemerintah daerah jangan sampai keluar uang untuk mencarikan lahan bagi rumah pengganti bagi masyarakat. Semua akan dihandle oleh pemerintah pusat, begitu ya. Lalu juga lahan-lahan yang ada itu nanti akan dijadikan hunian sementara, gitu. Jadi memang prioritas Presiden itu adalah rumah tinggal masyarakat, ya, sekolah bagi siswa-siswa, rumah sakit, kantor-kantor pemerintahan itu menjadi prioritas perbaikan nanti, begitu. Dan Pak Presiden juga sudah meningkatkan biaya renovasi, ya, yang semula itu anggarannya untuk satu rumah itu 30 juta, oleh Pak Presiden dikali 2 menjadi 60 juta. Ya, ini salah satu bentuk komitmen, Pak, Bu, bahwa Pak Presiden betul-betul hadir, Pak Presiden betul-betul memprioritaskan bagaimana nanti masyarakat ini bisa punya harapan hidup kembali setelah bencana melanda rumah mereka, begitu. Mata pencahariannya seperti apa nantinya, Mas Ivan? Begini, saya dapat info dari Pak Menko Perekonomian bahwa pekan depan Kemenko Perekonomian akan meluncurkan berbagai macam paket stimulus ekonomi, ya. Tentu kita akan dengar nanti pekan depan seperti apa. Tapi pada prinsipnya Presiden sudah memerintahkan kepada Pak Menko Perekonomian, pada Pak Menkyu, bahwa
masalah ekonomi bagi masyarakat yang terdampak ini harus menjadi tanggungan pemerintah, dan pemerintah harus hadir, pemerintah harus hands on terhadap itu. Nah, mungkin yang sudah diperintahkan oleh Pak Presiden adalah penghapusan penghapusan kredit bagi petani yang terdampak, ya. Lalu Pak Presiden juga sudah memerintahkan adanya rehabilitasi lahan pertanian dengan memberikan bantuan benih, bantuan pupuk, dan juga bantuan alat pertanian. Itu yang saya rasa menjadi prioritas, ya. Lalu juga OJK sudah memerintahkan kepada bank-bank melakukan restrukturisasi terhadap kredit-kredit masyarakat yang terdampak. Saya kira itu salah satu bagian dari bagaimana kita memulihkan kondisi ekonomi masyarakat terdampak. Tetapi pada prinsipnya, mari kita tunggu pekan depan paket stimulus ekonomi yang diluncurkan oleh pemerintah bagi masyarakat terdampak. Begitu. Mbak Maria, warga yang terdampak mereka kembali ke rumah mereka, namun ternyata tidak ada rumahnya, rata dengan tanah, bahkan adanya gelondongan kayu yang tersisa di sana. Ini tentunya mereka hatinya sangat hancur dan juga bukan trauma lagi. Apa yang seharusnya dilakukan untuk memperbaiki dan juga membantu mereka yang kondisinya benar sangat trauma? Jadi tadi informasi yang disampaikan oleh Pak Ivan itu mungkin ada beberapa hal yang banyak juga yang tidak sampai ke mereka. Karena seperti yang kita tahu mereka sangat terbatas untuk akses ke informasinya. Nah, perlu juga disampaikan ke korban gitu ya, bahwa langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Jadi mereka di tenda juga memiliki harapan ke depannya akan seperti apa. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ivan bahwa akan ada nanti namanya tenda yang lebih besar. Kemudian nanti ke depannya akan dibangun RISA ya tadi ya disebutkan ya, rumah instan sehat sederhana. Kemudian tadi juga penghapusan KUR dan lain sebagainya. Jadi informasi-informasi seperti itu juga disampaikan ke mereka secara langsung supaya mereka bisa lebih tenang. Karena ketika kita berbicara mengenai trauma healing, itu bukan hanya saat ini saja, tapi ke depannya seperti apa. Nah, informasi-informasi yang tadi disampaikan oleh Mas Ivan, itu salah satu hal yang bisa membuat mereka menjadi lebih tenang. Oke, saat ini saya berada di sini, kemudian nanti langkah selanjutnya sekolah akan diperbaiki, kemudian ada rumah instan sederhana, dan lain sebagainya. Baik, Pak Bupati, dari wilayah Bapak sendiri kita ketahui juga sudah melakukan berbagai upaya. Namun dari pemerintah pusat juga terus berupaya untuk memberikan bantuan kepada warga terdampak. Lantas bagaimana agar tidak tumpang tindih ini baik dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah masing-masing? Bang Masinton, Pak Bupati. Iya, kami harus melakukan langkah ya cepat untuk mengakselerasi proses pemulihan ini, Mbak. Nah, jadi selalu kami diinformasikan oleh pemerintah pusat, baik pusat maupun provinsi. Umpama tadi ada bantuan dari Presiden untuk bencana, ya, untuk yang bisa digunakan, dibelanjakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti itu. Ada 4 miliar, kemudian juga bantuan dari provinsi seperti itu. Nah, jadi juga bantuan-bantuan dari kementerian teknis lainnya. Jadi kami ya mana yang sehingga kebutuhan ininya bisa kami penuhin. Gitu umpama tadi kami memperoleh bantuan umpama sekitar 500-an juta untuk perbaikan pembersihan ya, bukan perbaikan, pembersihan gedung-gedung sekolah ya yang masih tertimpa material tanah, pasir dan kayu-kayu seperti itu, bisa mana bisa dibersihkan. Nah, itu melalui Kementerian Pendidikan Nasional. Begitupun dengan umpama Kementerian PU. Nah, tinggal kami hitung umpama Kementerian PU untuk balai jalan, apa segala macam, mereka menyiapkan alat berat sekian. Nah, nanti kami kekurangan alat beratnya berapa begitu. Jadi kolaborasi itu kami lakukan agar bisa mempercepat proses pemulihan tadi dan tidak tumpang tindih seperti itu, Mbak, sehingga kami bisa dengan anggaran yang terbatas
bisa efektif untuk menjangkau masyarakat. Begitupun dengan Kementerian Perumahan contohnya. Itu mereka akan bangunkan hunian tetap dengan tipe 36, maka tugas kami adalah pemerintah kabupaten itu mencarikan lahannya. Lahan yang clear and clean, yang itu bisa digunakan untuk pembangunan hunian tetap. Nah, untuk hunian sementara, yang dibangun oleh BNPB itu kami pinjam lahan, umpama kalau jika kami belum ada lahan di sekitaran di situ, tempat pemukiman penduduk, maka kami bisa pinjam dari masyarakat untuk dibangunkan hunian sementara seperti itu, Mbak. Jadi langkah-langkah itu yang kami lakukan agar bisa membantu masyarakat tadi, seperti itu, Mbak. Begitupun dengan layanan air bersih. Itu ada dari PMI, dari PDAM, dan dari provinsi, dan juga dari Kementerian PU seperti itu. Sehingga kolaborasi itu bisa untuk mempercepat pelayanan-pelayanan ke masyarakat. Meskipun tentu yang utama adalah mengaktifkan kembali layanan-layanan dasar tadi itu, seperti umpama membangun instalasi air dan lain sebagainya. Begitu, Mbak. Pak Bupati, kapan sekiranya para pengungsi ini bisa tinggal di hunian sementara ataupun hunian tetap? Iya, nanti setelah dibangunkan, ya, baru nanti begitu selesai, kami sedang melakukan proses pendataan dan penyiapan lahan. Tentu pembangunannya juga butuh proses waktu. Maka nanti yang terdata ini itulah nanti yang akan kami prioritaskan untuk mendapatkan hunian sementara maupun hunian tetap nantinya. Begitu, Mbak. Karena juga masyarakat harus kami sosialisasikan, juga kami edukasi untuk mau ya bermukim di hunian tetap yang kita sediakan atau disediakan oleh pemerintah. Karena secara psikologis masyarakat kita itu ada sebagian yang ingin minta direlokasi, tapi ada juga yang ingin tetap bertahan di lokasi ininya. Maka ini juga butuh proses pendekatan, komunikasi, sosialisasi maupun edukasi ke masyarakat secara langsung. Seperti itu, Mbak. Baik, kalau target dari pemerintah seperti apa, Mas Ivan? Untuk Huntara, kami targetkan mungkin dalam 1-2 bulan ke depan sudah selesai. Baik. Untuk hunian tetap, Pak Presiden sudah perintahkan bahwa jangan sampai lebih dari 6 bulan untuk hunian tetap. Jadi oleh karena itu saya lihat Pak Menteri Perumahan juga terus bekerja, terus keliling ya, memastikan bahwa hunian sementara itu bersih, lalu juga layak huni. Karena itu penting ya, walaupun namanya hunian sementara, tetapi bagaimana kita bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman bagi masyarakat terdampak untuk tinggal di Huntara itu, begitu. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Ivan, Mbak Maria, Pak Tommy, juga terima kasih sekali lagi Pak Bupati Tapanuli Tengah, Mas Itu Mas Haribu, waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentunya kita berdoa supaya saudara-saudara kita yang terkena bencana ini bisa hidup normal seperti sedia kala. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu, waktunya bersama kami. Selamat malam. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kepolisian menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan 2 batalang yang berujung pada tewasnya kedua korban dalam insiden kericuhan yang terjadi di Kalibata, Jakarta Selatan. Ke-6 tersangka merupakan anggota kepolisian. Kericuhan yang diduga melibatkan kelompok mata elang atau debt collector dengan nasabah di depan TMP Kalibata, Jakarta Selatan menyisakan kerusakan parah di sejumlah lapak dan kios pedagang. Dalam insiden tersebut, 9 motor dan 1 unit mobil terbakar. 2 mata elang meninggal dunia akibat pengeroyokan. 1 korban meninggal di lokasi kejadian, sementara seorang korban lainnya meninggal saat perawatan medis. Setelah melakukan olah TKP dan penyelidikan, polisi menangkap 6 orang tersangka pengeroyokan mata elang. Ke-6 tersangka merupakan anggota Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri. Berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan, penyidik melakukan analisis terhadap keterangan para saksi dan barang bukti, maka penyidik telah menetapkan 6 orang tersangka.
yang diduga terlibat dalam rangkaian tindak pidana tersebut. Didapati informasi terkait identitas para tersangka yaitu 1. JLA, 2. RGW, 3. IAB, 4. IAM, 5. BN, 6. AM. Perlu diketahui rekan-rekan dan kami informasikan, adapun ke-6 tersangka tersebut merupakan anggota dari Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri. Pasal yang dipersangkakan berdasarkan alat bukti permulaan yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Para tersangka dikenakan pasal 170 ayat 3 KUHP, pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Keenam tersangka dijerat dengan pasal 170 ayat 3 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Keenamnya juga dinyatakan melanggar kode etik Polri dengan level berat. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Setelah peristiwa kericuhan di depan TMP Kalibata, Jakarta Selatan terjadi, kepolisian saat ini memberi waktu kepada para pedagang yang kios dan lapaknya dirusak maupun dibakar perusuh untuk pulih dari trauma. Kepolisian berencana bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk melakukan perbaikan. Terkait pelaku perusakan dan pembakaran, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan polisi masih menunggu laporan dari para korban. Terkait tentang pengerusakan, pembakaran terhadap korban-korban baik itu warung, tenda, ada kemarin disampaikan 9 sepeda motor dan 1 unit mobil. Kita masih mencoba menunggu karena memang ada rasa trauma dari warga sekitar, termasuk rumah yang kaca dipecahkan, warung yang dibakar, dan ini menjadikan bahwa itu merupakan suatu mata pencarian bagi warga kita. Nah, ini yang akan kami coba untuk membahas apakah Polda Metro Jaya bersama pemerintah dalam hal ini akan melakukan revitalisasi, termasuk memberikan bantuan dan bahkan mungkin penghitungan terhadap korban. Secara umum sudah dilakukan estimasi penghitungan lebih kurang hampir 1,2 miliar dari total kerugian yang warung, sepeda motor, dan mobil, serta kaca warga kemarin. Ini masih akan kita tunggu karena memang atas kejadian insiden kemarin, warga sekitar masih trauma, kita masih menunggu laporan-laporan. Kalau laporan polisi itu sudah masuk, pasti penyidik Polda Metro akan turun dan akan melakukan proses upaya paksa terhadap pelaku-pelaku pembakaran tersebut. Aksi unjuk rasa yang digelar di depan kantor Koperasi Simpan Pinjam Kecamatan Birin Kanaya, Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Para pendemo bentrok dengan warga sekitar. Seorang anggota Ormas pun kedapatan menodongkan benda seperti senjata api. Dari rekaman video amatir, kericuan terjadi saat organisasi masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Koperasi Simpan Pinjam Sudiang, Kecamatan Biring Kanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi yang awalnya berlangsung damai tiba-tiba ricuh saat pendemo menyalakan petasan. Warga dan karyawan koperasi yang resah kemudian membalas tindakan itu, sehingga terjadi saling lempar batu. Saat kekisruhan terjadi, seorang anggota Ormas kedapatan menodongkan senjata diduga pistol ke arah warga. Kericuan berhenti setelah Polsek Biring Kanaya berupaya menenangkan kedua kubu. Pasca kejadian, petugas Polsek Biring Kanaya menangkap anggota Ormas yang menodong senjata. Dari tangannya, polisi menyita 1 unit pistol airsoft gun yang digunakan mengancam warga. Pada saat melakukan unjuk rasa di salah satu tempat di wilayah Biring Kanaya, kemudian bentrok dengan warga, kemudian pelaku melakukan pengancaman terhadap warga dengan menggunakan airsoft gun. Kemudian saat itu pelaku akan membawa rekannya ke rumah sakit untuk berobat,
kemudian selanjutnya diamankan oleh anggota Reskrim Polsek Biringkanaya. Pelaku diamankan di Mapolsek Biringkanaya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wawan Setiawan, TV One mengabarkan. Ayu Puspita dan seorang rekannya DHP ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan wedding organizer. Kepolisian menerima laporan dari 207 korban dan membuka posko pengaduan bagi korban-korban penipuan lainnya yang belum melapor. Total kerugian dari kasus penipuan wedding organizer ini mencapai 11,5 miliar rupiah. Polda Metro Jaya menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus penipuan wedding organizer Bia Ayu Puspita. Tersangka tak lain adalah pemilik WO tersebut, Ayu Puspita, dan rekannya DHP. Polisi mengantongi bukti-bukti kuat atas tindakan pidana yang mereka lakukan. Akibat penipuan yang dilakukan pengatur acara pernikahan ini, ratusan orang yang semestinya bisa memulai kehidupan baru menjadi korban. Polisi telah menerima laporan dari 207 korban yang terdiri dari 199 pengaduan dan 8 laporan dalam bentuk laporan polisi. Motif tersangka melakukan penipuan karena faktor ekonomi. Salah satunya adalah menggunakan uang yang disetor para korban untuk keperluan pribadi. Adapun modus yang digunakan tersangka berupa penawaran dan diskon menarik bagi para korban yang menggunakan jasa wedding organizer-nya. Sistem gali lubang, tutup lubang atau skema Ponzi merupakan sistem yang diterapkan tersangka dalam mengelola bisnisnya. APD sudah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap para korban dengan modus operandi menawarkan jasa penyelenggaraan pernikahan. Dari kegiatan tersebut yang bersangkutan saudara APD memperoleh keuntungan dan menggunakan uang yang disetorkan oleh para korban untuk kepentingan pribadinya. Dari alat bukti yang kami peroleh dalam proses penyelidikan dan penyidikan tersebut, saat ini kami sudah menetapkan 2 orang tersangka, yaitu saudari APD dan saudara DHP. Adakah skema Ponzi? Memang di dalam menjalankan bisnisnya ini tersangka dengan sistem gali lubang tutup lubang. Total kerugian yang diakibatkan dari kasus penipuan wedding organizer Ayu Puspita ini mencapai 11,5 miliar rupiah. Pihak Direskrimum Polda Metro Jaya masih terus melakukan pendalaman terkait aset yang dimiliki tersangka. Dari Jakarta, Yolanda Caniago, Junaidi Ahmad, TV One mengabarkan. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU menggelar rapat syuriah dan tanfiziah untuk membahas reposisi di tubuh organisasi. Rapat syuriah digelar di kantor PBNU Jakarta Pusat. Rapat ini dihadiri oleh berbagai jajaran termasuk PJ Ketua Umum PBNU Zulfa Mustafa. Dalam rapat tersebut ditetapkan bahwa Muhammad Nuh menjadi Khatib Am PBNU. Dalam munas tersebut, salah satu fokusnya adalah menyelenggarakan muktamar. Salah satunya PJ, apakah sah? Indikasi adanya penetrasi Zionis itu yang pertama. Gus Yahya berdasarkan keputusan Syuriah sudah tidak berhak lagi melekat atribusi pada dirinya sebagai ketua umum. Dari Jakarta kita menuju Bangkalan, pemirsa, diduga akibat dipicu persoalan asmara 2 perempuan muda terlibat percecokan di pinggir jalan raya Kiai Haji Hashim Asyari, Kelurahan Keraton, Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Perselisihan tersebut menjadi tontonan para pengendara yang melintas. Beginilah pemirsa rekaman video viral perselisihan antara 2 perempuan muda yang terlibat perselisihan di pinggir jalan.
Seorang pemuda yang diduga kekasih kedua perempuan tersebut berusaha melerai, namun salah satu perempuan yang terlibat percekcokan tetap melampiaskan amarahnya kepada perempuan satunya. Pria yang diduga sebagai pemicu keributan tersebut akhirnya memilih meninggalkan lokasi bersama perempuan yang hijabnya sempat terlepas. Peristiwa ini pun sempat menjadi tontonan para warga dan pengendara lain yang melintas di sekitar lokasi. Lantai 2 sebuah rumah mewah di Jalan Kelapa II Jagakarsa, Jakarta Selatan hangus terbakar. Dari rekaman video amatir milik warga, nampak api membumbung tinggi saat membakar lantai 2 sebuah rumah mewah di Jagakarsa. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kebakaran ini langsung berupaya memadamkan api. Meski sempat mengalami kesulitan akibat akses jalan yang kecil, namun api berhasil dipadamkan setelah petugas menerjunkan 17 unit mobil pemadam kebakaran dan 70 personil ke lokasi. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Pemirsa, kelangkaan solar subsidi terjadi di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Kondisi ini menyebabkan bus antar kota dan truk ekspedisi kesulitan mendapatkan solar subsidi pemerintah. Beginilah situasi di area SPBU Malili yang dipadati puluhan mobil diduga penimbun solar bersubsidi. Setiap hari, puluhan kendaraan pelangsir BBM jenis solar terlihat memadati area SPBU Malili. Para sopir bus mengaku sangat sulit mendapatkan solar subsidi di wilayah Luwu Timur. Hal ini menambah biaya operasional serta mengganggu jadwal keberangkatan bus. Akibatnya, sebagian sopir bus terpaksa membeli solar non-subsidi dengan harga yang lebih mahal. Warga serta sopir angkutan antar kota berharap aparat penegak hukum segera menertibkan praktik pelangsiran solar subsidi yang merugikan masyarakat luas. Tidak ada, bukan mobil palansir. Ini semua mini. Semua mini. Ini semua. Tumpukan sampah di sepanjang Jalan Raya Dewi Sartika, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten belum juga teratasi dan semakin menggunung. Tumpukan sampah kemasan plastik dari pembuangan pasar Ciputat ini sudah sepekan tidak diangkut maupun dibersihkan oleh petugas kebersihan pemerintah Kota Tangerang Selatan. Kondisi ini tidak hanya mengganggu pemandangan, tetapi juga menimbulkan bau tak sedap dan banyak belatung berserakan ke jalan. Menurut warga, sudah beberapa hari ini sampah tidak diangkut oleh petugas. Tumpukan sampah yang menimbulkan bau menyengat ini dikeluhkan para pedagang karena mengakibatkan sepinya konsumen yang ingin makan maupun berbelanja. Hingga kini belum ada keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan mengenai banyaknya tumpukan sampah yang sudah sangat mengganggu aktivitas warga dan pengguna jalan. Pemirsa, berdasarkan penyelidikan, polisi menemukan unsur kelalaian dalam insiden kebakaran di gedung Teradron yang menewaskan 22 orang. Polisi menyebut kebakaran disebabkan baterai drone yang terbakar, sementara korban tewas karena tidak dapat menyelamatkan diri. Sebelumnya, polisi telah menetapkan bos Teradron, MW, sebagai tersangka dan ditangkap saat berada di apartemen. Polres Metro Jakarta Pusat menegaskan ada unsur kelalaian dalam kasus kebakaran gedung Teradron Kemayoran, Jakarta. Polisi telah menangkap Direktur Utama PT Teradron dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan penyelidikan baik dari keterangan saksi, ahli, dan gelar perkara, Polres Metro Jakarta Pusat memastikan ada unsur kelalaian dalam kasus tersebut.
Direktur Utama PT Teradron dikenakan 3 pasal berlipat dengan hukuman setidaknya 5 tahun penjara. Tidak membuat atau memastikan adanya SOP penyimpanan baterai berbahaya. Kedua, tidak menunjuk petugas K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Tidak melakukan pelatihan keselamatan, tidak menyediakan ruang penyimpanan standar untuk bahan mudah terbakar, tidak menyediakan pintu darurat, dan tidak memastikan jalur evakuasi berfungsi. Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Pusat resmi menetapkan Direktur Utama Teradron sebagai tersangka dalam insiden kebakaran yang menewaskan 22 orang karyawan. Penetapan tersangka terhadap MWW dilakukan berdasarkan 2 alat bukti permulaan yang cukup serta keyakinan dari penyidik. Direktur Utama Teradron berinisial MWW diamankan di apartemen yang berlokasi di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Pihak kepolisian mengungkap kemungkinan adanya tersangka lain dalam insiden kebakaran ini selain Direktur Utama Teradron. Meski begitu, pihaknya masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi serta mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Tim TV One mengabarkan. Sebuah bus yang mengangkut rombongan MTQ asal Seram bagian timur Maluku mengalami kecelakaan tunggal di Pegunungan Es Maluku Tengah. Inilah pemirsa rekaman video amatir milik warga yang memperlihatkan sebuah bus yang terperosok ke pinggir jalan. Saat terjadi kecelakaan, seluruh rombongan panik dan loncat dari dalam mobil bus tersebut. Kejadian ini bermula saat sopir bus hendak menghindari sebuah truk yang berpapasan dari arah berlawanan. Sang sopir akhirnya kehilangan kendali dan keluar dari bahu jalan hingga akhirnya terperosok ke sebuah parit di pinggir jalan. Bus akhirnya berhasil ditarik oleh 1 unit mobil tronton yang melewati lokasi kejadian. Kecelakaan lalu lintas beruntun terjadi di Jalan Raya Purworejo, Yogyakarta, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Insiden ini melibatkan 1 truk dan 3 sepeda motor, menyebabkan 2 orang meninggal dunia dan 1 korban lainnya mengalami luka-luka. Berdasarkan keterangan unit Gakum Satlantas Polres Purworejo, kecelakaan bermula saat sepeda motor yang melaju dari arah Purworejo menuju Yogyakarta berupaya mendahului truk di depannya. Namun setelah berhasil menyalip dan kembali ke jalur kiri, jarak kendaraan yang terlalu dekat membuat truk menabrak bagian belakang sepeda motor tersebut. Akibat benturan, sepeda motor terdorong ke depan hingga menabrak sepeda motor lain di depannya. Pengemudi truk yang berusaha menghindar justru membanting setir ke kanan dan bertabrakan dengan sepeda motor dari arah berlawanan. Seluruh kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan cukup parah. 1 korban meninggal dunia di tempat kejadian, 1 korban meninggal saat mendapat penanganan di IGD Rumah Sakit Amanah Umat, dan 1 korban mengalami luka sedang. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Tim menembak Indonesia mempersembahkan 2 medali emas dan 1 medali perak dari nomor 10 meter air rifle woman di sektor individual dan tim. Pundi-pundi medali Indonesia di SEA Games 2025 kembali bertambah. Kali ini melalui cabang olahraga menembak yang menyumbangkan 2 medali emas dan 1 medali perak. 2 medali emas disumbangkan oleh Dewi Laila Mubarokah di sektor individu nomor 10 meter air rifle woman. Juga di sektor beregu putri yang diisi oleh Dewi Laila Mubarokah, Dominik Rahmawati Karini, dan Yasmin Figlia Ahaidayat. Sementara medali perak dipersembahkan oleh Dominik Rahmawati Karini yang tampil di sektor individu nomor 10 meter air rifle woman, nomor yang sama dengan Dewi yang meraih emas.
Kita akan langsung memperbarui informasi terbaru pemirsa bersama rekan kami Iman Fajar langsung dari Thailand. Selamat malam Iman, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat malam Vena dan juga pemirsa. Seru sekali bagaimana pagelaran SEA Games 2025 di Thailand, di Bangkok dan juga di Chonburi ini terus memberikan prestasi-prestasi yang unggul dari atlet-atlet Indonesia. Dan hari ini saja pemirsa, Indonesia telah mengumpulkan setidaknya ada 10 medali emas, 14 medali perak dan juga 4 medali perunggu. Dan saat ini kami melaporkan langsung dari venue akuatik di mana saat ini tim renang Indonesia tengah berjuang untuk kemudian bisa menambah pundi-pundi medali bagi tim Garuda. Dan pada malam hari ini tim renang Indonesia telah berhasil setidaknya menambah 1 medali perak atas nama Joe Aditya Kurniawan dan juga 1 medali perunggu atas nama Flerin Chandra. Dan hingga saat ini memang tadi sudah ada setidaknya 10 medali emas yang telah diraih oleh kontingen Indonesia, di mana ada 2 cabang olahraga yang menyumbangkan 2 medali emas. Tadi seperti yang kita sudah lihat bersama-sama bagaimana cabang olahraga menembak ini telah meraih 2 medali emas pada tadi siang. Kemudian juga baru saja malam hari ini tim dari Speed Climbing Indonesia juga menambah 2 medali emas. Kemudian juga cabang olahraga lain juga menambah 1 medali emas, diantaranya adalah angkat besi, karate, taekwondo, judo, atletik, dan juga tenis. Dan besok juga pemirsa tentunya bagaimana antusiasme masyarakat Indonesia juga menantikan bagaimana prestasi-prestasi atlet Indonesia yang sedang berlaga di SEA Games Thailand 2025 ini. Dan besok salah satu cabang olahraga yang digemari oleh masyarakat Indonesia yakni bulu tangkis ini dipastikan sudah mengantongi 1 medali emas, karena dalam sektor individu di tunggal putra ini terjadi All Indonesian Final yang akan dilangsungkan besok antara Alwi Farhan dan juga Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertanding pada esok hari. Tentunya sudah ada 1 emas yang dipastikan dari cabang olahraga badminton pada esok hari, dan juga Indonesia masih ada beberapa calon yang ada di beberapa nomor seperti di ganda putra dan juga ganda putri yang masih bisa berpotensi meraih emas di cabang olahraga badminton. Tentunya kita akan menantikan bagaimana aksi-aksi dari para pejuang Garuda di SEA Games 2025 Thailand ini untuk menambah pundi-pundi medali bagi Indonesia. Sementara itu, Iman Fajar, terima kasih atas laporan Anda langsung dari perhelatan SEA Games Thailand 2025. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Video amatir ini merekam aksi pencopetan di stasiun Surabaya Gubeng. Akibat kejadian ini, seorang korban penumpang kereta harus kehilangan handphone yang disimpan di saku jaket. Dalam video yang viral di media sosial ini, terekam seorang pria yang diduga copet melakukan aksinya pada korban seorang perempuan setelah turun dari kereta di stasiun Surabaya Gubeng. Pria yang menggunakan topi yang diduga copet ini terlihat terus mendekati korban untuk melakukan aksi pencopetan. Dari unggahan di media sosial, aksi copet ini terjadi pada hari Rabu lalu dan korban diketahui bernama Laila Salma. Saat kejadian, korban menaruh handphonenya di saku jaket sebelah kiri. Sementara itu PT KAI Daob 8 Surabaya langsung mendalami kejadian ini dan berkoordinasi ke pihak kepolisian. Selain itu, penumpang juga dihimbau untuk selalu mewaspadai dan juga menjaga barang bawaan masing-masing. Pemirsa, 4 kanopi rumah kontrakan yang berada di Kampung Bandan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara rusak imbas tersapu angin kencang pada Jumat petang kemarin. Angin kencang yang melanda wilayah Jakarta Utara pada Jumat petang kemarin membuat sejumlah rumah warga yang berada di Kampung Bandan Ancol, Pademangan mengalami rusak di bagian atapnya. Kencangnya hembusan angin juga membuat kanopi terbang terbawa angin hingga tersangkut di antara atap rumah warga dan tiang listrik. Akibat kejadian ini pemirsa, 4 rumah kontrakan milik warga rusak parah. Warga yang kesulitan memindahkan kanopi yang tersangkut dan meminta pertolongan petugas damkar.
Akibat hujan yang deras, Sungai Betel yang melintasi 3 desa meluap di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali pada Kamis sore. Derasnya air hujan dan luapan air sungai mengakibatkan beberapa ruas jalan di 3 desa menggenangi pemukiman warga di jalan raya hingga sekolah. Sejumlah ruang kelas dan tembok pembatas di SMP Negeri 3 Manggis roboh. Selain itu, 25 ruang sekolah terendam lumpur setinggi 3 cm. Lumpur setinggi 3 cm ini kemudian masuk ke ruang kelas dan akibatnya proses belajar mengajar siswa sempat terganggu. Penyangkat SMP 3 Manggis roboh kanan kiri, kondisi air dari sisi barat juga kondisi penyangkal SMP 3 Manggis di bawah kondisi sungai saat ini. Plus ke kanan. Dan informasi tadi pemirsa sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Vena Kintan. Dan saya Windy Welintonia pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.